Selesaikan X tanpa menggunakan kalkulator. Kita punya yang A di sini 10 logaritma. Kita tulis aja di sini. 10 logaritma 1 plus X sama dengan 3. Nah, cara mengerjakan atau cara mencari nilai X di sini, kita gunakan sifat dari logaritma. Kalau kita punya bentuk A, log B sama dengan X, ini kan artinya itu sama aja dengan A pangkat X sama dengan B. Kita gunakan bentuk yang seperti ini. Nah, berarti kalau bentuknya seperti ini, itu sama aja dengan 10 pangkat 3 itu sama dengan 1 plus X. Iya nggak? Gitu nggak? Oh, iya. Iya kan? Jadi 10 pangkat 3 itu sama dengan 1 plus X. Nah, seperti ini. Dari sini gampang nih, tinggal dioperasikan aja, disederhanakan aja. 10 pangkat 3 itu kan 1000. Sama dengan Iya. 1 ditambah X. Sehingga X-nya sama dengan 1000 dikurang 1. Yaitu 999. Ya. 9. Oke. X-nya itu 999. Nah, kalau pengen membuktikan, kira-kira bener nggak sih X-nya itu segini? Masukin aja. Masukin X-nya itu ke dalam sini. Coba ya. Misalkan 10 log 1 ditambah X. X-nya adalah 999. Berarti kan 10 log 1000 ya. Mhm. Nah, ini udah kelihatan nih. Berarti 10 log 1000 itu 10 pangkat 3. Pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 3. Sesuai dengan yang di sini. Hasilnya adalah 3. Nah, kemudian kita lanjut ke yang B. 10 log akar X sama dengan min 1. Sama menggunakan sifat yang tadi, berarti untuk yang B ini nanti kalau kita bikin menjadi bentuk perpangkatan, maka nanti 10 pangkat min 1 itu sama dengan akar X. 10 pangkat ini min 1 itu sama dengan akar X. Nah, yang diminta itu adalah berapa nilai X-nya. Sedangkan di persamaan ini itu akar X. Gimana sih cara menghilangkan akar ini? Akar itu kan sebenarnya pangkat 1/2 ya. Jadi bisa kita Iya. tuliskan 10 pangkat min 1 sama dengan X pangkat 1/2. Seperti ini. Agar pangkatnya ini hilang, kita apakan? Berarti kita kalikan dengan pangkat setengah. Sorry, kok pangkat setengah pangkat 2. Kita kuadratkan lah istilahnya. Ini kita kuadratkan. Berarti yang sebelah kiri pun juga harus kita kuadratkan. Biar adil, biar imbang. Kenapa kita kuadratkan? Untuk menghilangkan pangkatnya. Kenapa? Karena setengah dikali 2 itu sama dengan 1. Sehingga yang sebelah kanan ini hasilnya adalah X pangkat 1 atau X. Yang sebelah kiri hasilnya adalah 10 pangkat min 2. Sehingga X itu sama dengan 10 pangkat min 2. Atau X sama dengan 1 dibagi 10 pangkat 2. Yaitu X sama dengan 1 dibagi 100. Gitu ya, Farhan ya. Oke. Oke, jadi hasilnya adalah 1/100. Oke, coba sekarang kita ke yang C di sini. C ini di sini kita punya logaritma natural dari 1/X sama dengan min 2. Nah, di sini itu ciri khas dari logaritma natural itu basisnya biasanya itu jarang ditulis. Di sini itu E, eksponensial. Ya, jadi yang C itu sama aja dengan E ln dari 1/X sama dengan min 2. Nah, sifatnya itu sama aja dengan sifat logaritma.
Jadi kalau kita ubah bentuknya menjadi eksponensial, itu sama aja dengan E pangkat min 2 sama dengan 1/X. Jadi E pangkat min 2 itu sama dengan 1/X. Seperti ini. Nah, berarti dari sini X-nya berapa? X-nya sama dengan 1/E pangkat min 2. Ya enggak? Iya. Jadi X-nya kita kalikan dengan di sini. Kita tukar lah ya. X ini kita tukar Hmm. posisinya dengan E pangkat min 2. Nah, karena di sini bentuknya masih pangkat negatif, kita ubah agar bentuknya menjadi pangkat positif. Sehingga X sama dengan E pangkat 2. Jadi hasilnya E pangkat 2. Ya. Kalau bentuk logaritmanya itu logaritma natural, mesti ada E-nya. Karena E itu adalah basis bilangan pokoknya. Nggak bisa nggak ada E-nya. Pasti selalu ada E-nya. Sama kayak logaritma yang biasa, itu pasti ada 10-nya. Meskipun tergantung soalnya juga sih kalau yang logaritma biasa ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang D. Soal D di sini itu adalah 5 log 5 pangkat 2X sama dengan 8. 5 log 5 pangkat 2X sama dengan 8. Nah, kita ubah ke bentuk eksponen. Berarti 5 pangkat 8 itu sama dengan 5 pangkat 2X. 5 pangkat 8 itu sama dengan 5 pangkat 2X. Gitu ya. Nah, kalau dari sini kelihatan nggak X-nya itu sama dengan berapa? 4. Sama dengan 4, udah jelas. Di sini sama-sama 5 bilangan pokoknya, berarti kita tinggal menyamadengankan pangkatnya. 8 sama dengan 2X. Sehingga X sama dengan 4. Oke, ini cukup gampang. Nah, sekarang ke yang E. Yang E di sini cukup ribet kayaknya. Karena di sini ada operasi pengurangan. Yaitu 10 logaritma X pangkat 3/2 dikurang 10 logaritma akar X sama dengan 5. Seperti ini. Nah, kita gunakan sifat yang tadi. Jadi di sini tuh kan logaritma nih. Ini logaritma. Angka di depannya sama-sama 10. Basisnya sama. Di sini basisnya Hmm. 10, di sini juga basisnya 10. Jadi bisa kita lakukan operasi yang tadi, yaitu kalau pengurangan sama dengan pembagian. Jadi ini bisa kita tulis menjadi 10 log X pangkat 3/2 dibagi dengan akar X. Nah, seperti ini. Sama dengan 5. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita harus menyederhanakan bentuk yang di sini. Nah, ini harus kita bikin agar menjadi bentuk yang lebih sederhana. Akar X-nya kita ganti menjadi pangkat 1/2. Yaitu 10 log X pangkat 3/2 dibagi ini X pangkat 1/2. Sama dengan 5. Nah, setelah ini diapakan kira-kira? Pangkatnya tinggal kita kurangi ya, yaitu 3/2 kita tinggal kurangi dengan 1/2. Atau Karena dalam sifat eksponensial, kalau kita punya misalkan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, asalkan basisnya sama-sama sama di sini, sama-sama 2 di sini, itu sama aja dengan 2 pangkat 5 dikurang pangkat 3, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, berarti bentuk yang di sini itu juga demikian, yaitu 10
log, ini kan sama-sama X nih basisnya. Berarti X pangkat 3 per 2 dikurang dengan 1/2. Sama dengan 5. Nah, dari sini berarti 10 log X. Ini berapa ini Farhan? 3/2 dikurang 1/2. Sama dengan 2/2 ya. 2/2 atau 1. Oke, kita anggaplah 1. Kalau 1 berarti tinggal X saja. Berarti X sama dengan 5. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk yang simple sekarang. 10 log X sama dengan 5. Maka dari sini kira-kira berapakah nilai X? Jadi tinggal aja kita lakukan pengubahan menjadi bentuk eksponensial. Yaitu caranya adalah menggunakan sifat yang tadi, yaitu X sama dengan 10 pangkat 5 ya. X sama dengan 10 pangkat 5, yaitu X sama dengan berapa ini? 10 pangkat 5 itu berarti 10 kali 10 sampai 5 kali, yaitu 100.000. 100.000. Ya, gitu ya. Ini untuk Oke. yang nomor E, berarti X-nya itu adalah 100.000. Wow, cukup gede juga ya 100.000. Iya. Oke, kemudian di sini kita punya untuk yang F. Mas, kalau langsung ke G boleh nggak? Oh iya, boleh. Yang G. Oke, E pangkat X di sini. Yang G. E pangkat X dibagi 1 - E pangkat X sama dengan 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti nanti harus kita ubah menjadi bentuk len. Tetapi, ya, bentuk len itu hanya bisa kita, apa ya, bentuk len itu sebagai tujuan dari bentuk yang eksponen. Tetapi bentuk eksponennya ini harus yang sederhana, harus yang simple. Bukan bentuknya yang pecahan seperti ini. Ini kan bentuknya masih rumit, masih agak jelimet ya, bentuknya pecahan. Jadi bentuk ini tuh harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Baru nanti kita ubah ke bentuk logaritma natural. Gimana cara menyederhanakan bentuk ini? Kita tinggal kalikan silang aja. E pangkat X sama dengan 2 dikali 1 min E pangkat X. 2 dikali 1 min E pangkat X. Yaitu ini E pangkat X sama dengan 2 dikali 1, 2 dikurang 2 dikali E pangkat X. 2 E pangkat X. Nah ini pindah ke kiri sehingga menjadi E pangkat X ditambah 2 E pangkat X sama dengan 2. Ini hasilnya adalah 3. E pangkat X sama dengan 2. Sehingga E pangkat X sama dengan 2/3. Sampai sini apakah ada pertanyaan dulu, Farhan? Nggak ada, Mas. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk yang simple dibandingkan dengan bentuk yang awal tadi. Nah, dari sini berarti langsung aja kita nyatakan dalam bentuk logaritma natural. Gimana caranya? Nah, kalau kita punya A pangkat B itu sama dengan X ya. Itu kan hasilnya kan A log X itu sama dengan B. Seperti itu. Berarti kalau kita punya E pangkat B sama dengan X,
Ingat, E ini basisnya, itu adalah ln X sama dengan B. Jadi perhatikan yang sifat ini konsep yang penting. Kalau kita punya bentuk seperti ini, E pangkat B sama dengan X, maka nilai B-nya itu adalah ln X. Ya, nilai B-nya itu adalah ln X. Jadi, kalau bentuknya seperti ini, E pangkat X sama dengan 2/3. Kita mencari X-nya kan di sini. X-nya ini berapa? Maka X-nya ini sama dengan logaritma natural dari 2/3. Ini yang diminta oleh soal. Jadi hasil yang G itu adalah ln 2/3. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Gampang ya. Contoh lain Iya. misalkan kita punya E pangkat X sama dengan 4/5. Nah, berarti X-nya itu adalah ln dari 4/5. Jadi kalau ada E, itu mesti kaitannya nanti dengan logaritma natural ya. Selalu itu, selalu berkaitan. Kenapa berkaitan? Karena eksponensial atau E ini itu merupakan inverse atau kebalikan dari logaritma natural. Seperti itu. Oke, sekarang mau bahas nomor berapa lagi, Farhan? Hmm, langsung loncat aja, Mas. Kayak Loncat misalkan, nomor 5. eh ya, kayak misalkan per nomor bahasnya huruf yang paling susah. Oke, oke, siap. Nah, nomor 5 di sini itu buatlah sketsa grafik dari ini kita pilih yang D aja ya, 1/3 X. Oke. Fx sama dengan 1/3 X. Nah, cara menggambar grafik itu yang paling simpel, tinggal kita substitusikan nilai X-nya saja. Kalau X-nya sama dengan misalkan 0, Fx-nya berapa? Kalau X-nya sama dengan 1, Fx-nya berapa? Fx-nya sama X-nya sama dengan 10, Fx-nya berapa? Dan seterusnya. Itu cara paling gampang untuk menggambar grafik. Nah, di sini kita coba menggambar untuk yang nomor D. Fx sama dengan 1/3 dari X. Contohnya, misalkan X sama dengan 0. Berarti Fx-nya adalah Eh, 1/3 pangkat 0, gitu ya. Satu per iya, tiga pangkat 0. Berarti 1/3 pangkat 0 itu satu. sama dengan 1. Berarti jelas fx-nya itu sama dengan 1. Iya, Kemudian kalau x-nya sama dengan 1, fx-nya berapa? 1/3. 1/3. Kemudian kalau x-nya sama dengan 2, fx-nya sama dengan, kalau 2 itu berarti sama dengan 1/9 ya. Iya enggak? 1/9 ya. Iya, iya. Ya. Kemudian untuk X sama dengan 3, maka fx-nya itu adalah 1/27. Nah, dari sini, dari beberapa titik yang sudah kita ketahui, tinggal kita masukin ke dalam grafik. Ini kan kita buat grafik kan. Maka tinggal kita inputkan aja nilai-nilai semuanya itu ke dalam grafik. X-nya dimulai dari 0, kemudian 1 di sini, 2 di sini, dan 3 di sini. Nah, untuk fx di sini itu ternyata semakin lama semakin mengecil. Anggaplah 1 itu di sini, kemudian 1/3 itu anggaplah
di sini ya. Ini sepertiga, lalu sepersembilan itu anggaplah di sini. Nah, yang pertama titiknya adalah 0,1. Ini kan 0, ini 1. Berarti 0,1, yaitu di sini 0,1. Yang kedua 1,1/3, berarti di sini. Yang kedua 2,1/9, berarti di sini. Yang keempat tiga Iya. koma satu per 27, katakanlah di sini nih mepet dengan nol. Nah, ini tinggal kita tarik garis melengkung seperti ini. Nah, dan seterusnya. Di mana garis ini semakin ke kanan itu akan semakin menuju tak hingga. Dan semakin ke bawah akan semakin mendekati nol. Tapi tidak akan pernah menyentuh nol. Ya, semakin ke kanan akan semakin menuju tak hingga, semakin ke atas pun juga semakin menuju ke tak hingga, tetapi semakin ke bawah dia akan semakin menuju ke titik nol dan tidak akan pernah menyentuh angka nol. Kurang lebih seperti itu. Ya, semakin ke kanan itu semakin ke kanan itu dia akan semakin menuju ke angka nol. Karena kalau kita teruskan gambarnya itu nanti misalkan seperti ini, itu akan terus mendekati angka nol. Nah, seperti ini. Semakin ke kanan, dia akan semakin menyentuh nol. Tetapi tidak akan pernah menyentuh nol ya, hanya mendekati angka nol. Apalagi sampai melewati angka nol, kebilangan negatif, itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Jadi dia hanya akan mendekati angka nol. Kurang lebih seperti itu ya, Farhan ya. Nah, berikutnya mau bahas soal nomor berapa lagi? Nomor Oh, ini tentang ada turunan juga ya, turunan iya, integral. 7 boleh. Nomor 8 deh. 8 ini turunan dy per dx. Oke, bentar.